Pernahkah Anda mengalami mobil susah di starter pada pagi hari? RPM yang naik turun sendiri, dashboard lampu cek engine berkedip-kedip, bahkan saat gas dilepas mesin tiba-tiba mati. Sebenarnya apa yang terjadi? Pada video ini kita akan belajar mendiagnosa penyebab ketidaknormalan RPM mobil. Mobil saat ini sudah dilengkapi dengan EMS, yaitu sistem elektronik yang mengatur fungsi mesin agar bekerja optimal. Secara umum Engine Management System atau EMS terdiri dari 3 bagian, yaitu sensor, ECU, dan aktuator. Sensor berfungsi sebagai komponen input yang mendeteksi, mengukur, dan mengkonversi kuantitas fisik, mekanis maupun kimia menjadi sinyal elektrik untuk dikirim ke ECU. ECU berfungsi sebagai otak atau pusat kendali elektronik. ECU bertugas menerima data dari berbagai sensor, memprosesnya dengan cepat, dan mengirim perintah ke aktuator. Aktuator berfungsi sebagai komponen output yang melaksanakan perintah dari ECU. Aktuator mengubah sinyal elektrik dari ECU menjadi tindakan fisik guna mengoptimalkan operasional mesin, emisi, dan efisiensi bahan bakar. Sekarang mari kita belajar cara mendiagnosa penyebab kerusakan dari RPM yang naik turun. Dalam diagnosa, kesalahan yang sering terjadi adalah mekanik langsung mengambil tindakan tanpa mengikuti prosedur standar. Hal ini beresiko mengakibatkan salah diagnosa ataupun kerusakan komponen. Selalu pastikan mengikuti prosedur diagnosa pada manual book. Prosedur standar diagnosa mobil dengan EMS melibatkan penggunaan scanner OBD2 untuk membaca kode kerusakan atau DTC, pemeriksaan fisik sistem EFI, analisis data live stream, dan pengecekan komponen mekanis. Hubungkan alat scanner OBD2 ke port DLC atau data link connector yang biasanya berada di bawah dashboard sisi pengemudi. Pilih menu kendaraan dan tipe mesin. Posisikan kunci kontak ke on, mesin mati, atau hidupkan mesin jika diperlukan untuk melihat data live stream. Masuk ke menu data stream. Perhatikan parameter RPM dan posisi ISC. Jika nilai ISC berubah-ubah ekstrim sementara pedal gas tidak ditekan, ini indikasi adanya gangguan. Di sini terlihat RPM tidak stabil di kisaran 800 hingga 1500 RPM tanpa input pedal gas. Posisi ISC juga tidak konsisten. Kita juga cek Diagnostic Trouble Code atau DTC. Misalnya muncul kode seperti P0505 yang berkaitan dengan Idle Speed Control atau ISC mengalami malfungsi. Dari hasil diagnosa dengan scan tool didapatkan kode kerusakan untuk komponen ISC atau Idle Speed Control. ISC adalah aktuator yang berfungsi mengatur putaran mesin atau RPM secara otomatis saat idle atau langsam, terutama saat pedal gas tidak diinjak. ISC umumnya terletak menempel langsung pada rumah throttle body atau komponen intake manifold. Langkah selanjutnya adalah pengecekan kabel, soket, atau pembersihan ISC. Untuk mengecek dan membersihkan ISC, peralatan yang diperlukan adalah APD sarung tangan, multitester, obeng, dan carbo cleaner. Berikut adalah langkah-langkah detail pembersihan ISC. 1. Persiapan, gunakan APD, pastikan mesin mobil dalam keadaan mati dan dingin. 2. Pelepasan ISC, cabut soket konektor yang terhubung ke ISC. Buka skrup pengikat ISC pada throttle body menggunakan obeng. 3. Pembersihan, semprotkan cairan carbo cleaner pada komponen ISC, terutama di bagian ujung dan lubang udara, untuk merontokkan kerak karbon. 4. Pemasangan, pastikan cairan pembersih sudah kering, lalu pasang kembali ISC ke throttle body dengan hati-hati agar karet seal tidak rusak. Selanjutnya mari kita uji hasil perbaikan. Nyalakan mesin dan biarkan idle beberapa menit agar ECU menyesuaikan kembali pengaturan ISC. Amati apakah RPM sudah normal. Hubungkan alat scanner OBD2 ke port DLC lalu scan ulang untuk melihat data stream ISC apakah stabil. Pastikan DTC sudah hilang, serta juga pastikan cek engine mati yang menunjukkan ISC sudah berfungsi dengan normal. Menurut Anda, jika setelah dibersihkan RPM masih tidak stabil, langkah apa yang harus dilakukan? Apakah perlu uji tahanan ISC? Atau cek suplai tegangan dari ECU?